Dituding mengolah dana capres 300 triliun, Dirut Taspen tak tinggal diam. Kamarudin bakal dipolisikan. Makin gila ini. Mempersiapkan dana untuk capres 2024 supaya kalian hati-hati memilih capres. Seorang Dirut BUMN mengelola 300 triliun disuruh atau atas inisiatif sendiri memacari berbagai wanita. Wanita-wanita ini dititipi uang dengan cara uang yang 300 triliun itu diinvestasikan. Lalu ada cashback. Cashbacknya ini diinvestasikan sama perempuan-perempuan ini yang tidak dinikahi secara resmi, hanya secara goib dinikahinya. Saya nggak ngerti kalian kasih gaji berapa itu Dirut BUMN itu. Namanya PT Taspen. Saya buka aja, saya soalnya orang nggak suka pakai etik-etikan. Langsung aja. Dana Taspen 300 triliun itu digunakan untuk membiayai kegiatan calon presiden yang akan datang, dan kami mengatakan itu tidak benar sama sekali. Dan kemudian semua dana yang dikelola oleh PT Taspen telah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah maupun juga peraturan Menteri Keuangan, dan selalu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan juga secara periodik. Hingga tuduhan pengelolaan investasi dana Taspen sebagaimana tudingan rekan Kamarudin itu adalah tidak benar. Kami sebagai tim kuasa hukum atas permasalahan ini akan mengambil langkah-langkah hukum untuk melaporkan masalah ini ke pihak kepolisian, sebab kami menduga ada perbuatan pidana. Jadi ini bukan negara hukum lagi, sudah negara otoriter, negara kekuasaan. Rusak sudah hukum ini, sudah. Pokoknya di tangan pemerintahan Jokowi, hukum paling rusak di era beliau. Makanya selalu saya bilang, saya bukannya apa-apa ya, selalu saya bilang Pak Jokowi, sudahlah dulu membangun infrastruktur itu, bangunlah dulu SDM-nya. Karena percuma dibangun infrastruktur, kalau SDM-nya rusak, nanti dirusak juga itu bangunan. Kan begitu. Jadi tolonglah Pak Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dibina mereka ini. Aduh, mau saya tahu orangnya di mana dan caranya itu. Saya di tempat mau gini-gini itu sabar, Tapi saya harus berbicara, jangan sampai karena ada 6% untuk percaya. Berita seperti 6% itu 9 juta lebih. Jadi seolah-olah si pengacara ini adalah orang yang paling tahu atas segala-galanya, dan selalu dia sebarkan ke publik. Akibatnya memang banyak sekali pendapat-pendapat dia. Ini seolah-olah orang yang maha tahu kalau menurut saya, dan selalu dia setiap hari ada update-update baru dari dirinya. Kasihan sebetulnya untuk almarhum Joshua sendiri. Kasusnya ini jadinya menjadi tanggung untuk orang-orang yang ya saya lihat sih jadi tanggung. Ya, dituding mengolah dana capres senilai 300 triliun rupiah, Dirut Taspen tidak tinggal diam dan bakal melaporkan Kamarudin kepada polisi. Direktur Utama PT Taspen ANS Kosasih lewat kuasa hukumnya Duke Ari Widakdo membantah tudingan pengacara Kamarudin Simanjuntak. Sebelumnya Kamarudin menyebut seorang Dirut BUMN mengelola dana 300 triliun untuk modal kampanye seorang calon presiden pada Pilpres 2024. Kamarudin Simanjuntak pun sendiri ramai menjadi sorotan publik usai menjadi pengacara dari keluarga Brigadir J. Dilansir dari tribunnews.com, Duke mengatakan pihaknya akan mengambil langkah hukum terkait dengan tudingan yang disampaikan Kamarudin Simanjuntak tersebut. Menurutnya terdapat perbuatan pidana yang dilakukan oleh Kamarudin Simanjuntak terkait tudingan itu. Kami sebagai tim kuasa hukum atas permasalahan ini akan mengambil langkah hukum untuk melaporkan masalah ini kepada pihak kepolisian, sebab kami menduga ada perbuatan pidana yakni melanggar pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, kata Duke dalam keterangan tertulis yang diterima. Duke juga membantah tudingan Kamarudin yang menyebut kliennya punya sejumlah wanita simpanan dalam mengelola uang 300 triliun tersebut. Ia pun menjelaskan bahwa kliennya memang menikah 2 kali, namun kedua pernikahan itu telah berakhir alias cerai. Pernikahan pertama dengan Yulianti Malingkas yang telah berakhir, kemudian pernikahan kedua dengan Rina Lawi yang diputus cerai oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Maret 2021 lalu. Pernikahan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Klien kami tidak pernah melakukan pernikahan gaib, apalagi untuk dapat kickback investasi, ujarnya. Duke menegaskan PT Taspen mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK RI dalam pelaksanaan investasi dan pengelolaan
seluruh program yang ada. Selain itu, lanjut Duke, kinerja PT Taspen khususnya pada bidang pengolahan investasi dan operasional juga telah diaudit oleh BPK RI, di mana berdasarkan hasil audit BPK RI dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 tidak ada temuan material terkait pengolahan investasi ataupun operasional, serta tak ada dana investasi yang dipergunakan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha PT Taspen yang sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI yang mengatur mengenai pengolahan program di PT Taspen. Ya, sebelumnya viral di media sosial potongan video Kamarudin Simanjuntak yang menyebut adanya dana 300 triliun rupiah yang dipersiapkan untuk modal kampanye seorang capres di Pilpres 2024. Dalam video itu, Kamarudin menuding Dirut BUMN PT Taspen yang mengelola dana 300 triliun rupiah itu dan memiliki banyak wanita simpanan. Para wanita ini disebut dititipi uang oleh Dirut BUMN tersebut dari hasil investasi dana perusahaan. Bahkan pengacara dari Brigadir J dalam kasus pembunuhan oleh mantan Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo ini menyebut para wanita ini bisa melakukan transaksi 200 juta rupiah dalam satu hari. Berikut pernyataan Kamarudin yang disampaikan ulang oleh Duke. Persiapan dana Capres 2024, seorang Dirut BUMN mengelola 300 triliun rupiah disuruh atas inisiatif sendiri memacari berbagai wanita, ketemu Muslim, dia Muslim padahal dia Katolik, ketemu Hindu, dia nikahnya, ketemu Kristen dia, semua agama dilakoni. Kesannya Nusantara Bang. Wanita-wanita ini ditaruh di apartemen, salah satunya di Wong Residen Jakarta Selatan. Wanita-wanita ini dititipi uang dengan cara yaitu uang 300 triliun itu diinvestasikan, lalu ada cashbacknya ini diinvestasikan atas nama perempuan ini yang tidak dinikahinya secara resmi, hanya secara gaib dinikahinya. Adanya wanita-wanita ini bisa transaksi 200 juta per hari, entah uang dari mana. Namanya juga PT Taspen, Dirut PT Taspen. Ajaibnya sampai detik ini anaknya kandung sekolah SD masih belum bayar SPP-nya. Nama istrinya yang resmi, nama istrinya klien saya adalah Rina, ungkapnya. Saat dikonfirmasi perihal pernyataan itu, Kamarudin mengaku akan melaporkan ANS Kosasi terkait pengolahan dana 300 triliun rupiah untuk dana kampanye Capres 2024. Kamarudin bahkan mengklaim sudah melaporkan permasalahan ini kepada Presiden Jokowi ataupun Wakil Presiden Jokowi yaitu Ma'ruf Amin. Lebih lanjut, apa yang disampaikan oleh Kamarudin menurut Duke yang sudah memenuhi unsur pelanggaran pidana. Kami menduga ada perbuatan pidana yakni melanggar pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ujarnya, bunyi pasal 27 ayat 3 itu adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang punya muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, dan bunyi pasal 28 ayat 2 yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas sara. Kemudian ia juga membantah bahwa kliennya menelantarkan anak kandungnya yang masih duduk di sekolah dasar dengan tidak membayar biaya pendidikan. Sekaligus ia juga membantah bahwa ANS Kosasi mengawini banyak wanita dan melakukan investasi dari dana 300 triliun itu lewat wanita-wanita tersebut. Bahwa pernyataan ini sepenuhnya tidak benar dan fitnah. Sementara itu diakui oleh Kamarudin dirinya telah mengantongi bukti-bukti untuk membuat laporan serta melakukan investigasi tentang keuangan milik Dirut PT Taspen. Dan berikut adalah fakta-fakta Kamarudin Simanjuntak yang dikabarkan akan melaporkan Dirut PT Taspen ke Presiden Jokowi. Yang pertama, kantongi sejumlah bukti. Seperti diketahui, Kamarudin Simanjuntak berencana untuk melaporkan Dirut PT Taspen terkait aliran dana dan pengelolaan dana calon presiden kepada Presiden Joko Widodo. Dalam laporan yang akan dilayangkannya ini, maka Kamarudin mengaku sudah mengantongi sejumlah bukti. Yang kedua, PT Taspen membantah tuduhan Kamarudin. Diketahui sebelumnya PT Taspen Persero angkat bicara soal tuduhan yang ditunjukkan kepada Direktur Utama mengenai pengolahan dana calon presiden atau capres sebesar 300 triliun rupiah. Pernyataan tersebut kemudian dilontarkan pengacara Kamarudin Hendra Simanjuntak dalam video yang menjadi viral dan menjadi perbincangan publik. Yang ketiga, tanggapan Corporate Secretary Taspen Mardiani Pasaribu. Ia menanggapi tuduhan tersebut. Mardiani membantah tuduhan itu karena berdasarkan penuturannya, Perseroan selalu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance atau GCG berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan juga kewajaran. Pihak Taspen sendiri punya komitmen untuk selalu amanah dalam mengelola dana peserta aparatur sipil negara atau ASN dan pensiunan ASN dengan meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi usaha sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada peserta dan seluruh stakeholdersnya. Yang keempat, audit BPK buktikan Taspen tidak berinvestasi di luar kegiatan usaha. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPK dari tahun 2018 sampai tahun 2021, tidak ada temuan material terkait dengan pengolahan investasi ataupun operasional yang tidak punya kaitannya dengan kegiatan usaha Taspen. Yang memang akhir-akhir ini Kamarudin nampak semakin liar, sudah jauh keluar dari batas yang kasus dia tangani saat ini. Entah apa yang kini sedang dia persiapkan
kebingungan karena sudah menerjang membabi buta. Tidak hanya PT Taspen, Jokowi pun juga ikut diseret. Kamarudin pun kelihatannya mendapatkan angin karena versi ceritanya dipercaya oleh publik mengenai sejumlah mutlak dari Verdi Sambo. Namun, saya percaya bahwa yang terjadi sebenarnya tidak seheboh yang diceritakan dan digosipkan oleh orang-orang yang panjat sosial toh. Apalagi terakhir ini beredar video pengacara dari Brigadir Joshua yakni Kamarudin yang menghina dan mengejek-ngejek kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Pengacara Kamarudin mendapatkan angin malah terjatuh. Dari sini kecurigaan saya pun juga sudah mulai terbuka dan mulai sadar bahwa ada upaya-upaya untuk mendiskreditkan pemerintahan Joko Widodo yang ada di luar dari kapasitas pengacara Kamarudin ini. Dan ternyata memang kalau orang dikasih angin sedikit bisa langsung kelihatan perangai aslinya. Tapi saya berharap pihak kepolisian bisa segera membuka kasus ini lebar-lebar dan sejujur-jujurnya agar narasi-narasi Kamarudin bisa segera dihentikan dan rakyat bisa kembali percaya kepada kepolisian.